Well, today we're on chapter 6 dan di chapter 6 ini nanti kita akan belajar mengenai phrasing yang pertama yaitu penggunaan kata sifat atau adjektif ya, teman-teman. Tapi sebelumnya kita review dulu materi kita hari pertama sampai hari kelima supaya teman-teman nggak lupa dan supaya bisa menemukan sambungannya. Oke? Jadi dari hari pertama kita sudah belajar mengenai kalimat, yang mana kalimat atau sentence itu wajib punya subjek dan predikat. Subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau nggak itu dari kata ganti atau pronoun. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari verb atau kata kerja. Tapi tidak semua verb itu bisa jadi predikat ya, teman-teman. Hanya verb 1 atau verb SES, kemudian verb 2 dan auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat. Dan ini nanti kalau teman-teman menemukan verb 1, verb SES, verb 2 dan auxiliary verb semuanya artikan aktif ya, teman-teman, kecuali jika auxiliary verb-nya itu berupa to be dan verb 3. Nanti artinya jadi pasif. Kemudian kalau teman-teman menemukan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary itu bukan predikat, artinya pasif. Verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary juga bukan predikat, artinya aktif. Dan to verb 1 juga bukan predikat, biasanya artinya aktif ya, teman-teman. Kemudian di dalam kalimat, misalkan mau ada lebih dari satu subjek, satu predikat, nggak apa-apa, syaratnya harus ada conjunction atau kata hubung. Dan kata hubung atau conjunction sendiri dibagi menjadi dua jenis ya, ada fanboys dan selain fanboys. Nah, fanboys sendiri hanya singkatan dari for and nor but or yet so. Kalau teman-teman menemukan conjunction selain for and nor but or yet so, berarti itu miliknya yang selain fanboys. Dan ada banyak sekali di conjunction selain fanboys. Nah, salah satunya ada which, who, that, yang artinya yang ini ada penggunaan khususnya ya, teman-teman, yang nanti akan kita pelajari hari ke-10. Oke. Nah, bedanya apa conjunction fanboys dan selain fanboys? Bedanya adalah di penempatannya di kalimat. Kalau fanboys itu tempatnya tidak boleh di paling depan, ya, jadi hanya bisa di tengah-tengah kalimat saja. Sedangkan yang selain fanboys dia boleh di paling depan kalimat, di awal kalimat nggak apa-apa, di tengah juga nggak apa-apa, seperti itu. Nah, nanti kalau ditulis rumus, fanboys ini cuma satu rumusnya kalau menghubungkan dua subjek dua predikat ya. Jadi subjek predikat koma fanboys subjek predikat. Sedangkan selain fanboys karena tempatnya bisa berubah-ubah, ada 3 bentuk pola kalimat ketika menggunakan conjunction selain fanboys. Jadi bisa subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek, conjunction subjek predikat predikat, atau conjunction subjek predikat, koma subjek predikat, seperti itu. Dan perbedaan yang terakhir adalah conjunction yang fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Dia bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja, misalnya subjek dengan subjek, objek dengan objek, keterangan dengan keterangan, dan seterusnya. Nah, syaratnya adalah ketika fanboys ini menghubungkan bagian dari kalimat saja, yang dihubungkan harus paralel atau setara, harus sama ya, teman-teman. Kalau kata benda ya benda, kalau kata kerja, kata sifat, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian kalau conjunction yang selain fanboys, dia hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Kemudian kemarin kita sudah belajar mengenai bentuk kalimat yang unik, yaitu inversion. Kalau kalimat itu urutannya umumnya adalah subjek dulu baru predikat, di kasus inversi ini nanti dibalik. Jadi predikat dulu baru subjek. Di soal structure TOEFL, kasus inversi ini ada 6 penanda. Jadi kapan kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek ya. Yang pertama adalah ketika adanya kata there yang dia pindah sebelum subjek tanpa ada koma. Kemudian yang kedua ada adverb of place atau keterangan tempat yang dia pindah sebelum subjek tanpa ada koma. Dan yang ketiga ada negative adverb atau keterangan yang mananya negatif, dia pindah sebelum subjek tanpa ada koma. Dan yang keempat ada di kasus perbandingan, caranya bilang lebih dari, yaitu more than. Nah, setelahnya than itu boleh diinversi, boleh tidak ya teman-teman. Jadi untuk penanda nomor 4 ini lebih fleksibel. Jadi setelah than boleh diinversi, boleh tidak, seperti itu. Kemudian yang kelima itu ada verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang ya. Kemudian nanti mau diikuti subjek predikat setelahnya, nah itu harus dibalik subjek predikatnya. Dan yang terakhir di kasus conditional sentence atau kalimat pengandaian yang dia conjunction if-nya dihapus. Nah, kalimat pengandaian sendiri ada 3 tipe. Tipe pertama penandanya adalah will verb 1. Jika if dihapus diganti jadi should. Tipe kedua penandanya adalah would verb 1. Ketika if dihapus diganti jadi were. Kemudian tipe ketiga itu penandanya adalah would have verb 3. Ketika ada would have verb 3, if dihapus diganti jadi had. Seperti itu. Nah, ini nanti adalah penanda kalau kalimat
ada predikat sebelum subjek seperti itu. Kemudian setelah belajar inversi, kita belajar bentuk kalimat yang unik lagi, namanya double komparatif, teman-teman. Kenapa unik? Karena double komparatif ini the more. Jadi the more ya. Jadi caranya bilang semakin. Nanti the more. Dan biasanya salah satu the more-nya dihilangkan, entah yang depan, entah yang belakang setelah koma seperti itu. Jadi teman-teman ketika mencari subjek predikat ternyata menemukan penanda inversi, bukan inversi, penanda double komparatif maksud saya di paling depan atau di tengah-tengah setelah koma. Nah, berarti harus dicarikan gandengannya seperti itu. Nah, hari ini kita belajar mengenai chapter ke-6 materi lanjutan dari soal structure TOEFL yaitu phrasing. Sebelum kita ke phrasing, adakah mungkin yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Silakan teman-teman. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke chapter ke-6 atau phrasing. Jadi sejauh ini kita sudah menemukan keempat kelas kata yang kita pelajari di bab namanya sentencing atau caranya melengkapi kalimat ya. Jadi nanti teknik pertama ketika teman-teman mendapati soal structure TOEFL dicari dulu kelengkapannya, teman-teman. Cari subjek dan predikat dulu. Nah, subjek kemarin dibuat dari kata benda atau kata ganti, berarti kita sudah menemukan fungsi kata benda sama kata ganti ya. Kemudian predikat itu dibuatnya dari kata kerja. Nah, verb juga sudah ketemu. Kemudian conjunction atau kata hubung itu fungsinya adalah menghubungkan dua subjek, dua predikat, terutama jika conjunctionnya itu selain verb voice. Pasti fix menghubungkan dua subjek, dua predikat, seperti itu. Dan setelah belajar kelas kata di dalam kalimat, kita juga belajar bentuk kalimat yang unik. Yang pertama ada inversion, yang kedua ada double komparatif. Nah, nanti kalau teman-teman sudah cek dengan cara sentencing yang sudah kita pelajari selama ini, ternyata nggak ada masalah. Berarti masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing ya teman-teman. Kalau di sentencing kemarin kita belajar penggunaan sentence, hari ini kita belajar mengenai phrasing yaitu caranya membuat phrase. Nah, phrase itu apa? Phrase itu pengertiannya adalah gabungan kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Nah, misalnya saya punya kalimat I saw a man on that bench last night. Nah, ini kalau kita pecah posisi kalimatnya, jadi bagian-bagian dari kalimatnya yaitu subjek, predikat, objek, keterangan, itu nanti jadinya seperti ini, teman-teman. Jadi subjeknya adalah I, predikatnya adalah saw, objeknya adalah a man, keterangannya ada dua. Keterangan tempat itu on that bench, keterangan waktunya adalah last night. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat subjeknya di situ hanya kata I saja. Nah, ini bukan frase, teman-teman. Ini hanya kata, karena pengertian frase adalah gabungan kata yang menempati satu posisi kalimat. Nah, minimal ada dua, namanya aja gabungan kata. Ya, kalau cuma satu seperti ini namanya kata, bukan frase. Oke, predikatnya pun juga sama. Dia hanya berupa kata, bukan frase, teman-teman. Karena hanya satu kata, ya. Nah, tapi kalau di objek, kalau teman-teman perhatikan di situ ada kata a man. Nah, padahal objek itu yang bisa jadi objek itu sama kayak subjek yaitu kata benda atau kata ganti. Nah, di situ ada kata ganti man, tapi sebelumnya ditambahi sama kata sifat a. Enggak apa-apa, teman-teman. Kata sifat itu tidak merubah kelas katanya kata benda, hanya menambahkan arti saja, ya. Jadi disinilah yang disebut dengan frase. Oke, objeknya berupa frase, kemudian keterangan tempat. Itu juga berupa frase karena ada tiga kata on, kemudian that sama bench. Jadi satu. Last night, nah itu juga frase teman-teman. Ada kata last sama night. Nah itu tadi adalah perbedaannya kata sama frase, ya. Nah kemudian frase yang hari ke-6 ini kita akan pelajari yaitu penggunaan kata sifat. Oke. Nah, Jadi kata sifat teman-teman atau adjektif itu fungsinya adalah menjelaskan benda, ya. Jadi yang punya sifat itu hanya benda. Selain benda nggak bisa kita kasih atau kita jelaskan pakai kata sifat. Oke. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kata sifat itu tempatnya di setelah kata bendanya. Jadi kata benda dulu baru kata sifat. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu dibalik. Jadi kata sifatnya dulu baru kata benda. Ya, makanya kalau dalam bahasa Inggris itu ada yang mengartikan dari belakang itu sebenarnya gabungan dari kata sifat dan kata benda. Oke, contohnya mau bilang rumah yang besar itu misalnya. Nah, nanti kalau ditranslate dari itunya jadi that big house, bukan house big that. Ya, jadi dibalik. Oke, jadi kata sifat dulu baru kata benda kalau dalam bahasa Inggris.
Nah, jadi misalnya nih teman-teman sudah cek secara sentencing subjek predikat misalnya sudah lengkap, misalkan kalau sudah ada conjunction subjek predikat sudah lengkap ya. Nah, berarti masalahnya bukan di sentencing. Ternyata titik-titiknya itu tempatnya di sebelumnya kata benda di subjek, kalau enggak gitu di sebelum kata bendanya di objek. Ya sudah, itu berarti tempatnya kata sifat. Carikan pilihan A, B, C, D yang merupakan kata sifat. Seperti itu. Nah, tapi kata sifat sendiri itu dibagi menjadi 3 ya, teman-teman dalam bahasa Inggris sesuai karakteristiknya masing-masing. Yang pertama ada kata sifat yang namanya adalah determiner. Yang kedua ada kata sifat yang namanya adalah deskriptif atau epithet. Dan yang terakhir ada kata sifat yang namanya adalah noun adjunct. Nah, ini hanya nama, teman-teman nggak perlu diingat-ingat nama ya, hanya nama teman-teman. Yang perlu teman-teman tahu adalah apa bedanya, apa yang membedakan kenapa kata sifat itu dibagi menjadi 3. Nah, untuk kata sifat yang pertama, yang dinamakan determiner itu, dia adalah jenis kata sifat yang tidak bisa tanpa kata benda. Jadi selalu butuh kata benda setelahnya. Oke, contohnya kata the, teman-teman. Kita nggak boleh cuma bilang, I saw the yesterday. Nah, nanti kalau diartikan nggak bisa. Saya melihat the-nya nggak ada artinya, kayak gitu. Jadi harus ada lanjutan. Misalkan, I saw the man yesterday. Nah, itu berarti kata the itulah yang termasuk ke dalam adjektif yang determiner. Ya, teman-teman. Dan adjektif yang determiner itu anggotanya ada 6. Oke. Yang pertama ada determiner yang menentukan bendanya nanti jelas atau tidak. Yaitu the, a, atau an. Atau kalau di dalam grammar ini namanya artikel, hanya nama ya, teman-teman. Yang pasti teman-teman harus ketahui adalah the, a, an itu adalah kata sifat. Seperti itu. Oke. Kemudian kalau the itu nanti kata bendanya boleh jamak, boleh tunggal, teman-teman. Tapi kalau a sama an karena dia artinya seorang, sebuah, seekor, sebutir, sehelai dan seterusnya, intinya itu satu. Maka kata bendanya nanti setelahnya harus tunggal. Seperti itu, oke? Kemudian determiner yang kedua itu menentukan jauh dekat bendanya. Jadi kalau bendanya jauh itu pakainya that atau those, artinya itu. Kalau bendanya dekat itu pakainya this atau this. Nah, ini tulisan sama bacanya beda ya, teman-teman. Yang tulisannya I bacanya this, yang tulisannya E bacanya this. Seperti itulah bahasa Inggris, teman-teman, ya. Kadang tulisan sama bacaan beda. Nah, intinya adalah apa bedanya? Sama-sama bilang itu bisa pakai that, bisa pakai those. Bedanya adalah kalau kita pakai that, kata bendanya nanti tunggal. Contohnya buku itu, that book. Orang itu, that person. Nah, tapi kalau pakai those, itu nanti kata bendanya harus jamak. Contohnya, those books. Buku-buku itu. Those people. Orang-orang itu. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau caranya bilang ini sama. This yang pakai I, bacanya E ya teman-teman. Nah, itu kata bendanya nanti harus tunggal. Contohnya this book. Oke, tapi kalau yang tulisannya pakai E, bacanya pakai I, this, itu kata bendanya nanti harus jamak. Jadinya these books. Buku-buku ini, contohnya seperti itu. Oke. Kemudian determiner yang berikutnya itu adalah menunjukkan kepemilikan atau biasanya namanya possessive adjective, ya. Jadi miliknya siapa bendanya nanti? Yang pertama contohnya ada my, milik saya. My book, buku saya. Your book, buku kamu atau buku kalian. Their book, bukunya mereka. Misalnya their cage, kandang mereka. Karena their itu bukan cuma untuk manusia, teman-teman. Ya, their boleh untuk benda selain manusia nggak apa-apa. Intinya jumlahnya lebih dari satu pakainya their, seperti itu. Kemudian kalau our itu milik kita atau milik kami. Her miliknya dia perempuan, his miliknya dia laki-laki, its miliknya dia selain cewek cowok. The world's miliknya dunia. Jadi kalau ada tanda petik S seperti ini kepemilikan ya, teman-teman. Contohnya lah Darwin's theory, teorinya Darwin, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian kenapa kok di situ saya warnai oranye? Kenapa kok di belakangnya oranye? Karena di dalam, karena determiner yang di dalam kotak oranye ini kita hanya bisa milih salah satu saja, teman-teman. Nggak boleh kita bilang that book, nggak bisa. That book, maksudnya dalam satu frase ya, atau dalam satu posisi kalimat kita hanya bisa milih salah satu saja. Nggak bisa kita bilang my book, my book, that my book, nggak bisa, teman-teman. Oke. Nah, kemudian setelah kita milih salah satu dari kotak oranye ini, mau dimasukkan determiner yang selanjutnya boleh. Jadi mau ditambahkan numeral, yang pertama yaitu urutan.
Contohnya first, yang pertama. Second, yang kedua. Third, yang ketiga. Next, yang berikutnya. Last, yang terakhir. 11, yang ke-11. 21st, yang ke-21, dan seterusnya. Oke, intinya ada urutan. Kemudian numeral yang berikutnya menunjukkan jumlah, teman-teman. Jadi ada berapa bendanya nanti ya. Kalau satu ya misalnya pakai one book, one person, one house. Kalau dua ya pakai two books, two books ya, two houses, two people, seperti itu. Ada tiga, many, banyak, few, beberapa, most, hampir semua, a number of, sejumlah, a lot of, banyak. Salah satunya di numeral ini ada kata no, teman-teman. Nah, no itu artinya sama dengan zero, artinya tak satu pun atau nol, seperti itu. Ya. Kemudian determiner yang terakhir, itu caranya kita bilang yang lain, yaitu other. Nah, other itu boleh diikuti jamak, boleh diikuti, other itu harus diikuti jamak ya, teman-teman. Kalau another itu udah harus diikuti tunggal. Kalau the other itu boleh dua-duanya. Dia boleh jamak, boleh tunggal. Seperti itu. Itu caranya bilang yang lain. Oke. Nah, mungkin dari determiner adakah yang ingin ditanyakan dulu, teman-teman, sebelum lanjut ke deskriptif? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke adjektif yang kedua dari yang deskriptif atau epithet. Ya, silakan. Sepertinya ada yang open mic. Ya, sir. Ya. Ya. Itu the other dua-duanya ya? Apa yang satunya itu the another? No. The another nggak boleh, teman-teman. Masih ingat tadi yang saya bilang? Di dalam kotak oranye ini kita hanya bisa milih salah satu. Ya, jadi kalau sudah ada the jangan dimasukkan an. Jadi nggak ada the another, pasti the other. Seperti itu. Jadi memang ya, jadi the other itu boleh. Ya. Ya, baik singular maupun plural pakainya tetap the other. betul. Jadi the other Oke. seperti itu. Mungkin bedanya hanya kalau other sama another itu nggak jelas bendanya yang mana. Orang yang kita ajak omong nggak tahu yang dimaksud yang mana, ya. Tapi kalau the other itu sudah jelas karena ada the-nya. Berarti nggak ada yang lain selain yang kita maksud itu. Seperti itu. Oke. That's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Silahkan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada ke adjektif yang kedua. Kalau adjektif yang pertama tadi dia selalu butuh kata benda. Kalau adjektif yang kedua ini boleh berdiri sendiri tanpa kata benda, boleh dengan kata bendanya, teman-teman. Oke, nah contohnya kata beautiful, cantik. Cantik itu bisa berdiri sendiri. Contohnya, you look beautiful. Nah itu beautifulnya berdiri sendiri tanpa kata benda. Tapi setelah beautiful juga boleh ditambah kata benda. Contohnya, you are a beautiful girl. Nah itu jadi cantik itu termasuk ke kata sifat yang deskriptif ini, teman-teman. Dan kata sifat yang deskriptif ini atau yang bisa tanpa kata benda ini dibagi menjadi 8 kategori. Ya, ini sesuai urutannya. Jadi yang pertama, kalau ada ini duluan, teman-teman, yaitu kualitas atau karakter bendanya. Contohnya di situ ada epic, luar biasa, expensive, mahal, famous, terkenal, kind, baik hati. Contohnya ya. Kemudian yang kedua ada ukuran atau size. Contohnya ada gigantic, sangat besar. Large, besar sekali. Tiny, sangat kecil. Microscopic, mikroskopis. Seperti itu. Contoh ya, ada small, ada big, ada large. Jadi masuknya di sini semua. Pokoknya ukuran. Oke. Kemudian yang ketiga itu kategorinya umur atau age dan temperature atau suhu. Contohnya yang umur di situ arkaik sama ancient, artinya sama-sama kuno, teman-teman, atau tua sekali kayak gitu ya. Nah, contohnya yang temperature atau suhu ada hot sama cold. Hot itu panas, cold itu dingin. Nah, kenapa dia dimasukkan ke dalam satu tempat atau ke nomor 3, kenapa nggak dipisah, yang lain dipisah kok dia dijadikan satu? Karena age sama temperature ini dibolak-balik nggak apa-apa, teman-teman. Maksudnya kalau ada temperature, temperature dulu nggak apa-apa, atau age dulu juga nggak apa-apa. Jadi boleh dibolak-balik. Untuk nomor 3 ini yang mana yang dulu bebas. Oke. Kemudian yang keempat ada namanya participle atau verb ing dan verb 3 ya, yang dia fungsinya menjadi kata sifat. Contohnya ada burning, yang terbakar, fascinating, yang menarik, excited, senang, confused, bingung. Nah, di sini contohnya adalah pemakaian sehari-hari itu yang paling sering kebalik itu kata boring, teman-teman. Jadi jangan pernah bilang I am boring, ya. Kalau kita bilang I am boring,
itu artinya adalah saya membosankan. Oke. Nah, untuk bilang saya bosan itu bukan I am boring tapi I am bored pakai ed. Oke. Nah, untuk bilang boring itu jangan pakai I tapi pakainya it is boring. Artinya ini membosankan. Seperti itu. Oke, itu bedanya boring sama bored yang dulu jangankan dulu sekarang pun sering di kampung Inggris itu yang masih member-member baru biasanya sering bilang gitu, I'm boring kayak gitu. Padahal itu kebalik ya. Nah, ini salah satunya penggunaan participle. Kemudian yang kelima ada bentuk, contohnya di atau shape ya. Contohnya di situ ada oval, rectangular, square, cubic, tubular atau tube juga bisa, teman-teman. Kemudian yang keenam itu warna atau color. Contohnya adalah maroon, violet, indigo, purple, silver dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya ada origin atau location. Jadi dari mana bendanya atau posisi bendanya di mana, seperti itu. Contohnya ada Japanese dari Jepang, English dari Inggris, Canadian dari Kanada, American dari Amerika, Indonesian dari Indonesia, Vietnamese misalkan dari Vietnam, Chinese dari Cina misalnya ya. Kemudian yang terakhir nomor 8 itu bendanya itu dibuat dari apa atau bahannya apa atau bahasa Inggrisnya material ya. Contohnya di situ wooden dari kayu, plastik dari plastik, metal dari logam, paper dari kertas, fiber dari serat. Seperti itu contoh teman-teman. Nah, dari deskriptif, dari ke-8 deskriptif tadi mungkin adakah yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Silakan. Nggak ada ya teman-teman? Oke, kalau nggak ada lanjut ke jenis kata sifat yang terakhir. Namanya adalah noun adjunct atau boleh disebut noun adjektif hanya nama teman-teman. Intinya teman-teman tahu kalau kata benda ternyata bisa menjadi kata sifat. Ya, jadi kata benda yang menjelaskan kata benda lain itu namanya noun adjunct. Karena yang menjelaskan kata benda itu seharusnya adalah kata sifat. Nah, tapi ada kata benda yang mencuri fungsi kata sifat. Nah, itu namanya noun adjunct. Seperti itu. Dan noun adjunct sendiri dibuat dari dua kata benda. Yang pertama ada yang kata benda murni atau noun, ada juga yang dibuat dari kata benda yang dibuat dari verb ing atau namanya gerund, teman-teman. Contoh kata benda yang menjelaskan kata benda lain adalah bookshelf, rak buku. Misal saya bilang rak buku, wujudnya itu rak atau buku, teman-teman? Rak. Raknya ya, good. Contoh lagi, kata pencil case, kotak pensil. Kotak pensil itu wujudnya pensilnya atau kotaknya? Kotaknya. Kotaknya ya. Dan yang terakhir ini baby powder, bedak bayi. Ini jelas banget. Kalau kita ke supermarket, tanya mbaknya, Mbak mau beli bedak bayi. Nah pasti sama mbaknya diambilin bedak ya teman-teman, bukan bayi. Nah, berarti kata book, kata pencil, kata baby di dalam frase bookshelf, pencil case, baby powder itu hanya penjelas kata benda lain. Oke. Nah, kata benda ketika menjelaskan kata benda lain seperti ini, itulah yang disebut dengan noun adjunct, teman-teman. Dan noun adjunct itu tidak boleh jamak ya, karena dia sudah berfungsi sebagai kata sifat. Jadi harus selalu tunggal. Kata sifat itu nggak bisa dihitung, teman-teman. Nggak bisa kita bilang expensive, nggak bisa. Large itu nggak bisa. Jadi pasti tunggal. Oke, jadi pasti bookshelf bukan bookshelf. Walaupun di raknya itu ada banyak buku, tapi apa namanya? Booknya di situ hanya sebagai kata sifat yang mana kata sifat nggak bisa dihitung. Jadi harus selalu tunggal seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada gerund. Gerund ini adalah verb ing ya, teman-teman, yang fungsinya menjadi kata benda. Nah, kalau yang di sini ini gerund yang fungsinya menjelaskan kata benda lain. Oke. Contohnya adalah running shoes, sepatu lari. Kemudian ada washing machine, mesin cuci. Kemudian ada dining table, meja makan. Nah itu running, washing, dining itu adalah menjelaskan kata shoes, mesin sama table. Nah artinya nanti sama kayak yang noun tadi teman-teman. Yang noun asli contohnya bookshelf itu rak buku. Rak untuk buku. Pencil case kotak untuk, kotak pensil itu kotak untuk pensil. Baby powder bedak bayi, bedak untuk bayi. Sama, running shoes, sepatu lari, sepatu untuk lari. Washing machine, mesin cuci, mesin untuk mencuci. Dining table, meja makan, meja untuk makan. Seperti itu. Jadi sama aja, cuma beda bentuk saja. Kalau yang atas kata benda asli, kalau yang bawah itu dari verb ing. Seperti itu.
Nah, itu tadi adalah materi mengenai adjektif. Sebelum ke contoh soal, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Silakan teman-teman. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita ke contoh soalnya. Nah, caranya sama ya. Pokoknya kalau teman-teman menemukan soal struktur bagian pertama seperti ini, cari subjek predikatnya dulu. Jadi langkah pertama adalah sentencing dulu, teman-teman. Nah, mungkin saya balikan ke teman-teman nih. Nomor 1 coba dicari predikatnya. Ada nggak? Teman-teman ada yang menemukan predikatnya? Halo? Social crusade. Predikat atau boleh deh itu subjeknya ya. Jadi subjeknya adalah social crusade. Kalau predikatnya? Aroused. Aroused. That's right. Itu predikat, subjeknya social crusade. Kata bedanya di crusade-nya ya, teman-teman. Oke, berarti subjek predikat sudah ada. Tarik ke belakang lagi, teman-teman. Adakah subjek ataukah predikat ataukah conjunction? Kira-kira di setelahnya predikat aroused ada nggak? Ada dan. Dan itu apa? Daripada. Maksudnya kelas katanya di situ apa? Oh, Apakah more than. Comparison. itu comparison More than. itu oh ya, more than Oh itu iya. apa? Bukan ya, teman-teman. Kalau gini, dan itu sebenarnya bisa jadi conjunction, tapi syaratnya setelahnya harus ada subjek predikat. Jadi kalau teman-teman menemukan then, apakah dia conjunction atau bukan, tarik ke belakang dulu. Ya, sampai nemu predikat. Kalau nggak ada predikat seperti ini, berarti itu bukan conjunction, teman-teman. Itu preposisi. Ya, anggap aja seperti itu. Berarti di setelahnya aroused sudah tidak ada subjek predikat lagi ataupun conjunction. Artinya sentencing sudah lengkap. Nah, berarti masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Kita disuruh melengkapi posisi kalimat. Nah, titik-titiknya di situ ternyata letaknya di sebelumnya kata benda crusade. Nah, di subjek. Ya sudah, kita carikan kata yang menjelaskan kata benda. Kata yang menjelaskan kata benda itu hanyalah kata sifat, teman-teman. Cari A, B, C, D yang dia adalah kata sifat. Ada yang tahu jawabannya? Non. D. Tadi saya sebutkan ya, di determiner, teman-teman, itu ada Alpha. ya jawabannya adalah yang alfa, teman-teman, yaitu no. No itu artinya sama dengan zero. Dia adalah penunjuk jumlah, sama kayak 1, 2, 3, 4 tadi. 1, 2, 3, 4, many, some, few, a number of, dan sebagainya tadi. Ya, jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Kalau yang bravo sama yang delta itu kata ganti atau pronoun. Nah, kalau kita masukkan pronoun di sini nanti subjeknya double, ada pronoun, ada noun. Nggak bisa, pemborosan. Ya. Kalau yang Charlie not itu keterangan. Nah, kita akan pelajari keterangan besok. Jadi fungsinya keterangan itu apa? Kita pelajari besok ya, teman-teman. Intinya kita nggak butuh keterangan di situ. Berarti fix jawabannya yang alpha. Jadi no itu contohnya no one, nobody. I have no money, I have no time. Nah, no itu kata sifat. Pasti setelahnya ada kata bendanya. Money, time, body, itu tadi semuanya adalah kata benda, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadinya, ya setelahnya tadi kata benda berarti no-nya kata sifat ya. Jadi no social crusade itu artinya tak satu pun perjuangan sosial membangkitkan antusiasmenya Elizabeth William lebih besar dibandingkan ekspansi fasilitas pendidikan bagi para imigran yang pergi ke Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, itu contoh pertama. Mungkin ada pertanyaan dulu. Nah, untuk misalnya ketika latihan, mungkin sedikit masukan ya, teman-teman. Ketika teman-teman latihan, buka kamus nggak apa-apa. Untuk menentukan kelas katanya itu apa, nggak apa-apa, teman-teman. Memang malah disarankan. Tapi nanti ditulis ya kalau dapat vocab baru supaya nggak hilang. Jadi bukan cuma diingat aja, tapi biar nggak hilang. Maksudnya nggak hilang ketika teman-teman lupa tinggal buka catatan. Tapi kalau sudah hilang, lupa, ya sudah. Kita nggak bisa melacak jejaknya vocab yang baru kita tadi. Seperti itu. Dan memang vocab itu salah satu musuh terbesar di TOEFL. Jadi semakin besar vocab kemampuan tabungan vocab teman-teman, semakin mudah untuk mengerjakan TOEFL seperti itu. Dan semakin gampang untuk menggunakan tips sama triksnya seperti ini.
Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke ke nomor 2 ya, teman-teman. Contohnya lagi seperti ini. Pertanyaan saya ke teman-teman sama. Cari predikat dulu di soal. Apakah ada predikat di soal, teman-teman? Can achieve. Ya, ada can achieve. That's right. Itu auxiliary verb ya. Auxiliary verb hanya bisa jadi predikat. Nah, tapi hati-hati. Memang sebelum can achieve itu ada kata benda greyhound, teman-teman ya. Tapi tapi di setelahnya atau di tengah-tengahnya itu ada koma. Sedangkan subjek sama predikat itu sama-sama penting. Maksudnya tidak boleh dipisah dengan satu koma, teman-teman. Ya. Jadi terus berarti soalnya salah. Bukan soalnya salah, teman-teman. Nah, subjek itu boleh dipisah dengan predikat dengan 2 koma, tidak boleh 1 koma tapi dengan 2 koma, teman-teman. Nah, nanti informasi yang ada di tengah-tengah 2 koma itu disebut dengan apositif atau informasi tambahan. Itu kalau dihilangkan nggak apa-apa, dihapus nggak apa-apa, ya. Nah, dari keterangan barusan kira-kira jawabannya yang mana? Delta. That's right, jawabannya adalah yang delta ya, karena satu-satunya koma di pilihan ganda itu cuma satu, yaitu delta. Ya sudah, berarti jawabannya yang delta, teman-teman. Nah, seperti ini kadang tanda baca itu bisa jadi petunjuk kita mencari jawaban. Oke. Nah, nanti kalau diartikan anjing tercepat atau namanya adalah greyhound itu bisa mencapai kecepatan hingga 36 mil per jam. Seperti itu. Lanjut ya. Contoh ketiga. Caranya sama. Cari predikat dulu di soal, teman-teman. Apakah teman-teman menemukan predikat di soal? Is. Ya, ada is ya. Good. Subjeknya is yang mana? Righteous. Ratchet. Ya, that's right. Itu adalah subjeknya, teman-teman. Tapi jangan buru-buru dulu. Tarik ke belakang. Nah, di situ ada conjunction that yang mana dia sekaligus menjadi subjek, teman-teman. Predikatnya adalah can move. Nah, kok bisa that jadi sekaligus jadi subjek? Nah, inilah keunikan conjunction selain fan voice yang which, who, that. Makanya saya hitemin ketika kita menjelaskan conjunction selain fan voice itu ada which, who, that yang artinya yang, itu saya tebelin. Karena ada penggunaan khususnya, salah satunya adalah conjunction ini bisa menjabat sekaligus sebagai conjunction dan subjek. Contohnya seperti ini. Nah, itu predikatnya can move ya, teman-teman. Nah, berarti secara sentencing kalimat ini sudah lengkap. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Artinya masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Karena titik-titiknya sebelumnya kata benda receh di subjek, berarti kita harus carikan kata yang menjelaskan kata benda, yaitu kata sifat. A, B, C, D yang kata sifat yang mana, teman-teman? Alpha. That's right. The answer is alpha, ya, teman-teman. Jadi a rache is a wheel or bar that can move in only one direction. Sebuah ratchet itu kunci pas ya kalau nggak salah artinya, teman-teman. Jadi dia sejenis kunci pas seperti itu. Jadi sebuah kunci pas merupakan sebuah roda atau batangan yang bisa bergerak hanya dalam satu arah saja. Seperti itu. Kalau yang Bravo salahnya kenapa? Ada yang tahu? Double predikat. Ya, that's right. Nanti double subject, double predikat. Jadi di dalam kalimat kalau misalkan mau ini ya, sudah lengkap subjek predikat, conjunction subjek predikat, mau ditambahkan subjek predikat lagi harus ada conjunction lagi. Jadi harus cari CSP, tapi Bravo nggak ada conjunctionnya, Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie itu ada conjunction doang, tapi nggak ada subjek predikat lagi. Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta sama kayak Bravo tadi ada predikat tapi nggak ada conjunctionnya. Berarti fix Delta nggak bisa, fix jawabannya yang Alpha. Nah, dari ketiga contoh tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan. Tes. Iya. Suaranya menghilang ya? Halo. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Ada, Kak. Terdengar, Kak. Ada. Oh, terdengar ya. Oke. Kalau suara saya hilang, tolong dikasih tahu, teman-teman. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor 4 ya. Dicoba dulu. Seperti biasa, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan dikirim jawabannya di chat ya, teman-teman. Kemudian nanti kita bahas bersama, silahkan. Oke, ada jawaban alfa, dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kita cari predikat dulu di soal. Di situ ada is also known, subjeknya adalah state. Ada conjunction because, subjeknya yaitu Yoming Women, predikatnya adalah were. Artinya kalimat sudah lengkap, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Titik-titik berada di posisi subjek, ya, tapi subjeknya sudah ada, berarti kita hanya diminta untuk mencari penjelasnya subjek saja, yaitu kata sifat. A, B, C, D yang hanya kata sifat hanyalah yang alfa. Ya sudah, berarti jawabannya yang alfa ya, teman-teman. Nanti kalau diartikan, negara bagian Yoming juga dikenal sebagai negara kesetaraan karena wanita-wanita Yoming merupakan yang pertama kali di bangsa tersebut untuk mengikuti pemilu atau untuk memilih pimpinan negara mereka ya. Lanjut nomor 5, teman-teman. Dicoba lagi waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya, sedapatnya dulu, kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta, ada juga Charlie. Baik, antara alfa, Charlie, atau delta, kita cek bersama ya, teman-teman. Kita cari predikat dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang, ada verb 2 yaitu began. Subjeknya adalah adult education, kata bendanya di education-nya. Sebelumnya ada conjunction although. Nah, berarti kita butuh subjek predikat, kita cari subjek predikat. Nah, setelah setelah koma itu ada predikat lagi yaitu has taken, subjeknya adalah chief growth. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Titik-titik berada di bagian subjek, artinya kita hanya diminta untuk mencari yang menjelaskan subjek yaitu kata sifat. Yang alfa ada it's, kata sifat, kemungkinan alfa bisa. Kalau yang kalau yang bravo itu ada conjunction lagi yaitu so, ada subjek lagi yaitu it, tapi tidak ada predikat lagi. Nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie di situ ada conjunction but, tapi tidak ada subjek predikat lagi, nggak bisa ya. Kalau yang Delta ada subjek predikat lagi, tapi nggak ada conjunction juga nggak bisa. Berarti fix jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau diartikan, meskipun pendidikan orang dewasa di Amerika Serikat bermula di masa-masa penjajahan, pertumbuhan utamanya telah terjadi sejak tahun 1920-an. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 6. Silahkan dicoba dulu, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban delta. Baik, semuanya menjawab delta. Kita cek bersama ya. Cari predikat dulu. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang ada predikat has been. Subjeknya adalah chief material. Kata bendanya di materialnya. Kemudian ada conjunction yaitu but. Kalau ada fanboy sebelumnya ada koma seperti ini, umumnya dia menghubungkan dua subjek, dua predikat ya, teman-teman. Nah, di situ ada subjek metal stone, predikatnya adalah have also been used. Artinya kalimatnya sudah lengkap. Subjek predikat, conjunction subjek predikat. Titik-titik merupakan bagian dari si subjek material. Cari kata sifat berarti ya. A, B, C, D yang kata sifat hanyalah yang delta, berarti jawabannya yang delta. Kalau yang alfa ada subjek predikat lagi tapi nggak ada conjunction lagi, nggak bisa. Yang bravo ada conjunction lagi tapi nggak ada subjek predikat, nggak bisa.
Yang Charlie ada predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa fix, jawabannya yang delta, teman-teman. Nanti kalau diartikan, dalam sejarah, bahan pokok pembuatan perabotan adalah kayu. Namun, logam dan batu pernah juga digunakan. Seperti itu. Lanjut number 7, dicoba dulu. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama ya. Silahkan. Oke, ada jawaban delta, 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 dan semuanya menjawab delta. Mari kita cek. Cari predikatnya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada verb SES yaitu dates. Subjeknya adalah map. Kemudian, nah sudah tidak ada penada subjek predikat lagi, titik-titiknya berada di subjek, berarti cari kata sifat teman-teman, yang menjelaskan kata benda map di subjeknya. Alpha, nah known to be the oldest ini verb 3 yang panjang, tempatnya di sebelum subjek tanpa ada koma nanti jadi penanda inversi. Ya, alpha nggak bisa karena tidak diinversi. Yang Bravo ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa. Yang Charlie sama kayak yang alpha, kalau ada verb 3 dia panjang seperti ini, ya. Terus pindah sebelumnya subjek itu jadi penanda inversi, teman-teman. Oke, Charlie nggak bisa. Kalau yang delta, nah di situ ada determiner the, adjektif ya. Ada deskriptif oldest, itu untuk umur. Noun itu adalah participle, itu punyanya deskriptif adjektif juga. Oke, berarti jawabannya adalah yang delta, ya teman-teman. Jadi the oldest known map dates back to about 3000 before Christ atau before century. Kalau diartikan, peta tertua yang pernah diketahui berasal dari sekitar 3000 tahun yang lalu, 3000 tahun sebelum Masehi, maaf teman-teman. Oke, jawabannya adalah yang delta. Lanjut ya, nomor 8, dicoba lagi, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama, silahkan. Oke, ada 8 jawaban dan saya lihat semuanya menjawab delta ya, teman-teman. Oh, ada jawaban alfa juga, alfa delta. Mari kita cek bersama. Cari predikat dulu, di situ kalau ditarik dari depan ke belakang ada predikat are called. Auxiliary verb ya. Subjeknya kata benda depressions. Kemudian titik-titiknya berarti di sebelumnya kata benda di subjek, artinya itu tempatnya adjektif ya. Cari ABCD yang adjektif saja. Yang alpha ada predikatnya, nggak ada conjunction, alpha nggak bisa. Bravo ada predikat di awal, sudah pasti salah teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan ada soal yang berawalan dengan, yang titik-titiknya itu di paling depan, ya. Kemudian di pilihan ganda itu ada jawaban yang diawali dengan predikat fix jangan dipilih. Karena soal structure TOEFL itu tidak pernah berakhiran dengan tanda tanya, pasti berakhiran dengan titik. Artinya predikat tidak pernah muncul di paling depan. Ya, berarti Bravo nggak bisa. Yang Charlie ada conjunction where tapi tidak ada subjek predikat lagi, nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Jadi deep depressions in the ocean floor are called trenches. Kalau diartikan cekungan-cekungan di bawah laut, cekungan-cekungan yang dalam di dalam bawah laut atau di dasar laut disebut trenches atau palung. Seperti itu. Oke, lanjut nomor 9, silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, thumbs over. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban alfa, dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ setelah koma, itu ada rejected, verb 2 ya. Nah, nggak boleh subjek predikat dipisah satu koma. Cari koma lagi, teman-teman, biar 2. Nah, itu ada 2 koma. Berarti subjeknya adalah futurism di sini. Tarik ke belakang lagi, sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Artinya kalimatnya sudah lengkap. Ya. Nah, kita cari berarti ini masalahnya di apositifnya atau di informasi tambahannya. Kalau kita tarik ke belakang setelah titik-titik itu ada kata benda yaitu movement. Ya, berarti di sini kita cukup masukkan kata sifat aja untuk menjelaskan kata movement, teman-teman. Oke. Nah, A, B, C, D yang dia cuma kata sifat hanyalah yang alfa. Berarti jawabannya alfa. Hati-hati dengan jawaban Charlie, teman-teman. Oke, kenapa saya bilang hati-hati? Jadi that yang tadi saya bilang ya, that yang artinya yang. Nah, itu kan karena sebelumnya ada kata futurism, berarti that-nya pasti artinya yang, teman-teman. Oke. Nah, yang itu subjek sama objeknya salah satu harus hilang. Ya, tidak boleh lengkap. Jadi subjek sama salah satu entah subjeknya entah objeknya nggak boleh lengkap. Jadi salah satu harus ada yang hilang. Contoh saja di dalam di dalam bahasa Indonesia misalnya saya bilang burung yang dia terbang di atasmu tadi memiliki warna yang indah misalkan. Contoh ya teman-teman. Burung yang dia terbang di atasmu tadi memiliki warna yang indah. Bandingkan dengan kalimat kedua. Burung yang terbang di atasmu tadi memiliki warna yang indah. Kira-kira enak kalimat pertama atau kedua, teman-teman? Kedua. Kedua ya. Ya, that's right. Dan sama, inilah penggunaan yang. Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris sama, teman-teman. Jadi yang itu tidak selalu diikuti subjek setelahnya. Kenapa? Kalau kata pokoknya setelahnya dan itu subjek sama objek salah satu harus ada yang hilang ya, teman-teman. Untuk rincinya nanti kita akan pelajari hari ke-10. Jangan khawatir, oke? Nah, intinya di sini jawabannya adalah yang alfa. Kalau kita masukkan yang Charlie diartikan nanti nggak enak. Contohnya kayak yang kalimat pertama tadi. Nah, nanti kalau kita masukkan yang Charlie artinya futurism yang dia adalah sebuah. Nah, nggak enak. Lebih enak futurism yang adalah atau yang merupakan. Seperti jadi langsung. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alfa kalau diartikan futurism, sebuah gerakan seni di awal abad ke-20 menolak semua tradisi-tradisi dan berupaya untuk meramaikan kehidupan modern dengan cara menekankan pada mesin dan gerakan. Nah, itu saya nggak tahu masuknya ya, teman-teman. Tapi intinya kita butuh kata sifat di situ tadi. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 10. Sorry, sebenarnya nomor 10 hilang ya, teman-teman. Ke nomor 11, silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban bravo, bravo, bravo. Oke, semuanya menjawab bravo. Kita cek bersama ya, teman-teman. Kita tarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ ada magnified. Subjeknya adalah teleskop. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya kalimatnya sudah lengkap, teman-teman ya. Kita cek, berarti di situ kita hanya butuh adjektif untuk menjelaskan kata benda teleskop di subjek ya. Yang alpha ada conjunction, nggak ada subjek predikat lagi, nggak bisa. Yang bravo ada adjektif, kemungkinan bravo bisa. Yang Charlie ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa. Yang delta ada conjunction tapi nggak ada subjek predikat lagi, nggak bisa ya, teman-teman. Berarti fix jawabannya yang bravo.
Kalau diartikan teleskop dari tahun 1600-an memperbesar benda-benda 33 kali dari ukuran aslinya. Oke, lanjut ke nomor 12. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama, silahkan. Oke, ada jawaban Charlie, dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Cari predikat dulu di soal, teman-teman. Di situ ada kata rest, ya. Subjeknya adalah authority, kata bendanya di situ. Kemudian ada conjunction who, yang dia sekaligus menjadi subjek ya. Predikatnya adalah is selected. Nah, artinya di sini sudah lengkap. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, berarti di situ kita hanya diminta untuk melengkapi titik-titik di situ tempatnya adjektif untuk menjelaskan kata benda authority di subjek. Nah, yang alpha ada predikat lagi, nggak ada conjunction. Predikatnya double, alpha nggak bisa. Yang bravo ada conjunction, tapi tidak ada subjek predikat lagi, bravo nggak bisa. Yang Charlie kata sifat, kemungkinan Charlie bisa. Yang delta ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa ya. Berarti fix jawabannya yang Charlie. Nanti kalau diartikan otoritas administratif dan eksekutif di Amerika Serikat, di pemerintahan Amerika Serikat berada pada seorang presiden yang terpilih untuk mengisi satu masa jabatan kali 4 tahun seperti itu. Lanjut ke nomor 13. Silahkan dicoba dulu teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang ya. Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban bravo, dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Kita cek, di situ ada predikat at, itu verb 1. Subjeknya adalah angles, ya. Sudah tidak ada subjek predikat lagi, artinya kalimatnya sudah lengkap. Berarti di situ kita hanya butuh kata sifat ya. Yang alpha di situ ada conjunction if, nanti kita butuh subjek predikat lagi, alpha nggak bisa. Yang bravo ada determiner the, determiner yang tree nggak apa-apa ya, kalau yang di dalam kotak oranye ketemu sama yang putih nggak apa-apa teman-teman. Oke, yang intinya yang di dalam kotak oranye hanya bisa milih salah satu saja. Oke, berarti bravo kemungkinan bisa. Kalau yang Charlie tree of, nah sebenarnya teman-teman ini saya tulis dulu. Determiner yang menunjukkan jumlah, contohnya ada one, ada all, ada some. Nah, itu bisa ditambahkan of setelahnya. Dia nanti berubah menjadi kata ganti, ya. Nah, tapi syaratnya ketika all ini menjadi kata ganti, penunjuk jumlah ini menjadi kata ganti atau setelahnya ada of-nya. Nah, ini nanti setelahnya nggak boleh langsung diikuti kata benda, tapi harus ada determiner atau kata sifat lagi dulu. Contohnya misalnya the. One of the, contohnya lagi all of my, misalnya all of my children, semua dari anak-anakku, kayak gitu, ya. Atau contohnya some of some of those, misalnya some of those people, baru diikuti kata bendanya, ya teman-teman. Jadi nggak boleh langsung some of kata benda, all of kata benda nggak bisa. Kecuali kalau kata ganti baru bisa teman-teman. Tapi kata ganti memang karena tidak boleh ditambahkan kata sifat ya. Jadi some of misalnya all of me misalnya. Di lagu itu ya, all of me. Nah, itu boleh karena me itu bukan kata benda. Me itu kata ganti, teman-teman. Nah, penggunaannya bedanya dengan kata benda. Kata ganti itu tidak boleh ditambahkan kata sifat.
The me itu nggak ada, the you nggak ada, misalkan my me nggak ada teman-teman, my you nggak ada. Ya, jadi kata ganti itu berdiri sendiri entah di subjek entah di objek. Seperti itu. Nah, tapi kalau dia pakai kata benda, contohnya di soal itu pakainya angles, ya, maka nggak boleh three of aja. Harus misalnya ada three of the angles atau three of those angles, misalnya seperti itu. Jadi harus ada determiner dulu, baru diikuti kata benda. Ya, berarti Charlie nggak bisa karena nggak ada the-nya atau nggak ada, intinya teman-temannya the itu nggak ada, berarti nggak bisa. Kalau yang delta ada predikat lagi, tapi tidak ada conjunction subject. Ya, berarti delta nggak bisa. Berarti fix jawabannya adalah yang Bravo tadi. Oke, the three angles of any triangle always add up to 180 degrees. Kalau diartikan ketiga sudut dari segitiga apapun selalu berjumlah hingga 180 derajat jika ditambahkan. Seperti itu. Oke. Lanjut lagi ya, teman-teman, ke nomor 14, dicoba dulu, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada yang menjawab alfa, 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 dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Let's do it together. Cari predikat dulu, teman-teman. Oke, di situ ada is ya. Subjeknya adalah red clover. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek, conjunction, atau predikat. Intinya sentencing sudah lengkap. Nah, berarti di titik-titik di situ kita hanya diminta mencari kata sifat untuk menjelaskan kata benda clover yang ada di subjek. Oke. Nah, A, B, C, D yang kata sifat aja itu cuma satu, yaitu yang alfa. Berarti jawabannya yang alfa ya. Kalau yang Bravo ada predikat lagi is tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Yang Charlie ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa. Yang Delta ada conjunction tapi nggak ada subjek predikat lagi, juga nggak bisa. Berarti fix jawabannya yang alfa tadi. The red clover, high in protein content, is an extremely important leguminous hay and pasture plant of the eastern United States. Kalau diartikan semanggi merah yang tinggi akan kandungan proteinnya, merupakan sejenis alang-alang kacang-kacangan yang sangat penting dan tanaman gurun kalau nggak salah ya teman-teman, pasture kalau saya nggak salah, yang berasal dari Amerika Serikat bagian timur, seperti itu. Oke, terakhir nomor 15, hati-hati ya, nomor 15 ini ada jebakan teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut salah, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, jangan takut salah dulu. Oke, ada jawaban Alpha, ada juga Charlie, ada juga Bravo. Oke, kita cek ya teman-teman, Alpha, Bravo, atau Charlie. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb SES, yaitu helps. Artinya membantu ya. Kemudian, nah sebelum helps memang ada kata benda yaitu buildings. Tapi itu bukan subjek, teman-teman. Kenapa? Karena predikatnya menggunakan verb SES. Menggunakan verb SES. Jadi caranya menyatakan fakta atau namanya adalah present ya, teman-teman, kalau dalam tenses. Menyatakan fakta atau namanya present, itu kata kerja yang dipakai ada dua. Bisa verb 1 atau verb SES. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau verb 1 itu subjeknya jamak atau banyak ya, subjeknya jamak. Tapi kalau verb SES itu subjeknya tunggal. Nah, atau caranya mengingat, kalau saya ya, teman-teman,
Kalau saya lebih mudahnya mengingatnya begini. Kalau misalnya di kata bendanya di subjek itu tidak ada S-nya, di kata benda di kata benda di subjek itu nggak ada S-nya, berarti yang ditambahkan SIS di predikatnya. Tapi jika misalkan di subjeknya sudah ada S-nya atau jamak, kata bendanya banyak, maka kata kerjanya jangan ditambahkan SIS. Ya, nanti kalau kebanyakan S pilek, teman-teman. Oke. Nah, di situ di predikat sudah ada help verb SIS, berarti subjeknya harus tunggal. Nah, ini ada kata benda jamak, ini berarti bukan subjek. Ini adalah objeknya sesuatu, karena fungsinya kata benda kalau nggak subjek ya objek, teman-teman. Oke. Nah, dia objeknya sesuatu di subjek. Nah, yang punya objek itu cuma dua. Kelas kata yang boleh punya objek itu cuma dua. Kalau nggak preposisi, ya kata kerja. Nah, kalau preposisi nanti kata bendanya akan berubah menjadi keterangan. Sedangkan di sini kita butuh subjek. Berarti nggak boleh kita isi preposisi karena keterangan nggak bisa jadi subjek. Ya, teman-teman. Berarti hanya bisa kita isi dengan kata kerja. Nah, tapi kata kerja di sini harus kita rubah dulu menjadi kata benda. Namanya adalah gerund tadi. Jadi gerund itu bisa jadi kata benda yang menjelaskan kata benda lain. Contohnya running shoes, sepatu lari. Nah, tapi gerund juga bisa menjadi kata benda inti, teman-teman. Contoh, bermain sepak bola adalah hobiku, misalnya. Playing football is my hobby. Atau my hobby is playing football. Itu bukan berarti hobiku sedang bermain bola, enggak. Tapi hobiku adalah bermain sepak bola. Seperti itu. Nah, dan gerund itu selalu dianggap tunggal, teman-teman. Karena nggak bisa kita bilang sebuah bermain, dua buah bermain, tiga buah bermain, nggak bisa. Alias dia nggak bisa dihitung. Kalau ada kata benda nggak bisa dihitung, dia selalu dianggap tunggal. Ya, dan A, B, C, D di situ yang gerund itu cuma satu, yaitu yang alfa, teman-teman. Berarti jawabannya yang alfa. Jadi painting wooden buildings helps to protect them from damage due to weather. Kalau diartikan mengecat bangunan-bangunan berkayu membantu untuk melindungi mereka dari kerusakan yang diakibatkan oleh faktor cuaca. Seperti itu. Nah, kalau yang Bravo, painted itu verb 3 fungsinya hanya sebagai kata sifat. Nah, berarti kalau di sini kata sifat, nanti kata bendanya tetap buildings. Kalimatnya jadi salah. Kenapa? Karena subjeknya jamak, predikatnya ada SIS, nggak bisa, teman-teman. Nggak cocok ya. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, the paint itu kata benda. Kata benda nggak boleh punya objek. Seperti itu. Berarti Charlie nggak bisa nanti double ya. Kata benda di subjek double nggak bisa. Kalau yang delta di situ ada preposition by di awal, nanti merubah kata bendanya menjadi keterangan, dan keterangan tidak bisa jadi subjek. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi mengenai kata sifat atau adjektif. Sebelum saya tutup, mungkin adakah yang ingin ditanyakan, teman-teman? Silakan. Nggak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman latihan mengerjakan soal yang ada di Google Drive hari ke-6 ya, teman-teman. Nah, nanti misalkan menemukan kesulitan bisa jabri saya, nanti saya bisa bantu lewat WhatsApp seperti itu. Baik, thank you so much for having me tonight, guys. See you next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you.